pasti coba nih. kalau Pak Pendeta Besar jawab dalam arti jelaskan. Kami bodoh karena Kristus. Aku Coba jawab, artikan Bang itu Herman saja. potong-potong Coba. dibantah aku. Gimana, Bang Herman? Coba. Kalau aku nanya Bang Herman, jelaskan. kami ini siapa? Pasti nggak tahu kan? Ajaran umat Kristen itu tidak seperti yang Pak Pendeta sampaikan atau ajarkan atau sampaikan sekarang. Aduh, Beda, sangat beda. inilah Bang Herman. Karena apa? Karena apa? Pakai logika manusia, Pak. Tidak. Jadi begini ya, Bang Herman, sedikit ya, Bang Herman ya, sedikit ya. Nanti Bang Herman tanggapi aja nggak apa-apa. Gini ya. Jadi aku udah nunjukin nubuatan, aku udah jawab tentang botol itu apa, aku udah berikan penggenapan. Jadi mereka bertanya lagi, Bang Herman, pendeta besar, buktinya mana? Oh, dia bertanya pada Bang Herman, buktinya. Loh, Iya kan, Pak itu kan botol, tidak memahami. Iya. Sebaliknya ke situ kan. Aku pula yang botol. Orang Kristen, Bapak sendiri yang botol. Bodoh, Bapak Aku sendiri pakai yang data botol. valid Bodoh loh, Bang dan Herman. tolol. Tidak Emang mampu gitulah, aku menjelaskan pakai data bibelnya loh. orang lain. Lucu memang lucu. Jadi begini Bang Herman, sedikit ya Bang Herman ya. Jadi mereka bertanya pada aku buktinya mana? Bagus soalnya. Jadi buktinya kalau kalian mau lihat bukti ya, ataupun Bang Herman ingin lihat bukti, lihat aja di komal-komal Muslim itu, Kristen yang naik. Ditanya apa, dijawab apa, kan? Benar kan? Ditanya satu ayat Bible, pasti tuh pelangak pelongok, lepas tu nyelam timbul, kabur. Tapi Bang Herman enggak kan? Bang Herman mungkin enggak kabur lah. Tapi teman-teman Kristen selalunya begitu Bang Herman. Nah kan? Dikasih ayat Bible, ditanya satu ayat, pelangak pelongok, lepas tu nyelam timbul, enggak bisa jawab, kabur. Lepas tu nangis di pojokan. Itu Kristen, Bang Herman. Terbukti enggak penggenapannya di sini? Kejelasin yang dikatakan kami bodoh karena Kristus itu diartikan dulu. Tujuannya apa gitu? Tujuan Rasul Paulus menulis itu kan udah apa? Aku jelasin tadi, kami di Kristen. Saya punya Bible, saya punya Bible. Saya tahu tujuan dan maksud dan artinya saya tahu. Ya udah diamlah, nanti Bang Herman tanggapi lah. Aku hanya kasih tahu aja. Kalau Pak tidak memahami, saya ajarin agar Pak bisa memahami. Oh, ajaran Iya, bentar lagi Bang. Gitu. Masa Abang mau ngajarin aku pendeta besar? Pendeta besar kok lucu Pak, bikin malu pendeta besar kok pikirannya kayak anak kecil, lucu memang. Saya lucu ini Kak. Ini cocok kalau kita berdiskusi di room terbuka secara empat mata, ini cocok. Ini kalau kita bertemu secara empat mata. Iya. Itu sebab itu pernah aku tantang Bang. Satu pendeta pun nggak berani Bang. Aneh aku. Kristen, botol luar binasa. Jadi sedikit ya Bang Herman ya, nanti Bang Herman tanggapi aja. Moga-moga Bang Herman nggak kabur seperti teman-teman Bang Herman gitu ya. Dikasih ayat Bible nggak bisa jawab, kabur. Saya ikuti ini. Saya cuma bilang Pak, tidak boleh pakai pendeta lagi ya. Saya kalau dipanggil buat teman-teman Muslim, panggil sama Pak di situ, tidak boleh Pak pendeta besar, tidak boleh. Ganti aja, karena gini, kalau pakai Pak pendeta besar, kalau dikatakan Pak pendeta besarnya kita, oke, kalau Pak pendeta besarnya Bapak, itu harus perkataannya itu harus menghargai orang lain, jangan katakan dia bodoh dan lain-lain sebagainya. Ya, lo Bible kan katakan bodoh loh Mbak, ini Bible bukan aku. Aduh, gimana sih Bang Herman? Masa mau bantah Bible? Jadi gini Pak Pendeta ya, kalau kita mengatakan orang lain bodoh marah, ketika Bible yang berkata seperti ini nggak marah dia, aneh dia kan? Tuhan mengajarkan kebenaran, yang Maha Kuasa mengajarkan kebenaran itu saling menghargai. Ini aku kasih tahu ya Bang ya, Bang Herman aku kasih tahu ya. Yesus itu aja manggil orang lain bodoh loh, Yesus itu. Di komal-komal yang di sebelah itu kita begitu tuh tidak seperti ini. Komal-komal sebelah itu sangat menghargai sekali. Kita saling membagi pendapat itu yang baik-baik. Kalau di sini kan tidak, saya ikuti di sini. Saya masih di bawah, saya ikuti. Pak Pendeta juga yang ngomong saja sudah siapkan pena, siapkan kertas. Ketika aku mulai khutbah, Bang Herman siapkan kertas, siapkan pena, kalau dicatat Anda pendeta aja besar bisa ngomong yang sopan, ngomong yang bisa menghargai. Iya, aku pendeta besar aku tahu saja. itu ya Bang ya. Bikin malu, jangan bikin malu. Jadi sedikit ya Bang, sedikit ya Bang Herman ya, sedikit ya. Sabar. Bang Herman jangan nangis lah. Kenapa kau menangis di sini? Pergi kau menangis di sana. Jadi begini Bang Herman. Anda terlalu sibuk bertanya pada aku, Bang Herman. Anda terlalu sibuk. Kalau mau cari kebenaran dari Bible kami, bertanya nanti kami jawab. Iya, sebentar Bang Herman. Bible ada kebenaran. Apa sih Bang Herman?
Jadi begini, cuma hanya cari bentar ya. masalah. Sabar, Bang Herman, sabar. Beri kesempatan Sedikit ya, Pak sedikit, Bang Herman, ya. menjelaskan. Sabar. Silakan. Oke, silakan. Jadi Bang Oke, Herman, silakan. mereka bertanya pada aku Bang Herman ya. Buktinya mana? Bukti pertama itu udah aku jawab tadi kan. Bukti yang kedua apa? Perintah besar. Soalan bagus ya. Jadi begini ya, kita kasih tahu ya. Saya potong. Kita ini kan ada Bang Herman. Coba dites, Ya. dibuktikan. Bang Herman dicoba dikasih soalan. Coba silakan. Bisa. Baik. Mungkin kita bisa bertanya Bang Herman sedikit, Bang Herman ya, bisa ya. Mungkin kita diskusi santai, kita edukasi kepada yang mendengar, kita kasih tahu orang-orang gitu ya, Bang Herman ya. Jadi begini Bang Herman ya. Tuhan Bang Herman tuh siapa Bang Herman? Kalau Tuhan saya adalah Yahweh, pencipta alam semesta langit dan bumi. Baik. Berarti Yesus bukan Tuhan ya? Pasti orang pendeta menurut Pak, dengar loh, pasti orang pendeta tidak ngerti ya. Yang ini. Kalau Yesus itu adalah nabiku yang diutus. Oh, berarti Yesus hanya nabi ya? Yesus adalah nabi yang diutus oleh Yahweh ke dalam dunia. Berarti dia bukan Tuhan ya? Dia adalah nabi yang Berarti diutus. bukan Tuhan dia. Oke, jelas jawaban saya. Dia adalah nabi yang diutus. Titik. Aku nanya tadi Yesus itu nabi ataupun dia itu Tuhan, Bang? Coba dibedakan. Aduh, inilah. Berarti terbukti kan? Dari mana ya? Terbukti nggak apa yang aku katakan tadi? Aku nanya apa? Coba diulang, Bang. Coba diulang. Coba diulang. Coba. Aku nanya apa tadi? Coba Pak tanya ulang. Baik, aku ulang ya soalan aku ya. Aku ulang ya. Aku nanya ya balik ya. Bang Herman, Yesus itu Tuhan ataupun bukan dia, Bang? Macet. Ini gue bilang, ini gue bilang. Terbukti nggak ini Kristen bodoh? Terbukti nggak Bang Herman? Terbukti nggak? Bang Herman aku kasih data, Bang Herman bantah. Mana Saya sih? sudah jawab itu, Bang saya Herman sudah ini. jawab. Baru jawab tadi, saya sudah jawab. Sudah jawab itu. Oke. Nggak dengar aku. Diulang balik soalan aku ya. Mungkin Makanya cepat dikit jangan jawab. terlalu Aku nggak jangan dengar. terlalu cemat-cemot. Baik. Bang Herman, Yesus itu Tuhan atau bukan, Bang? Bukan. Oke, bukan ya. Berarti boleh Yahweh pintar, Pak. aja ya. Oke. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Gitulah Bang Herman kalau bertanya gampang kok. Berarti Bang Herman ini kalau tetapi Bang Herman Kristen ya? Ya, Krislam. Kristen pula ya. Aduh, Mulai cerdas dia. si Kristen itu apa Sepertinya- maksudnya? Sepertinya Unitarian Bapak Pendeta. Unitarian kayaknya. Yo, Unitarian ya. Oh iya Sudah mulai baik. cerdas, Pendeta. Cuma kita di sini Bang Herman kita itu hanya kita itu benar-benar sedikit cerdas ya kayak Bang Herman ya. Berarti Yesus bukan Tuhan ya, hanya sebatas nabi aja yang diutus ya. Yahweh gitu ya, Yahweh ya. Yahweh. Bukan WA ya, Bang Herman ya. Yahweh ya. Sedikit cerdas ya. Tapi nggak apa-apa lah ya Bang Herman ya. Tapi di sini kita itu menginjili, mungkin Bang Herman ini sedikit lagi aja gitu kok, sedikit lagi ya. Gak apa-apa lah itu ya. Cuma kalau kita membaca Bible nih Bang, tentang dikatakan di Bible itu Yesus itu katanya Tuhan gitu loh Bang, menurut Bible itu gimana loh Bang? Ada katanya itu, Bang Herman. Oke, baik. Kalau pemahamannya Yesus, kenapa dikatakan Tuhan Yesus atau Yesus Tuhan, itu mengapa? Jadi penjelasannya penjelasannya gini. Tuhan itu artinya Yahweh atau Allah kan gitu. Tuhan itu kan gelar daripada Bapa di surga, Maha Kuasa pencipta langit dan bumi. Yesus itu adalah utusan atau seorang nabi. Jadi kalau sering kita panggil Tuhan Yesus, artinya Bapa dengan anaknya, kata sambungannya di tengah itu yang mungkin tidak ada. Misalnya Bapak punya anak nama John, kita kan panggil Pak John, kan kita tidak mungkin panggil Bapak punya nama. Misalnya Bapak punya nama Lewi, tapi kita tidak panggil namanya Bapak, tapi kita panggil Pak John, anaknya kan Pak John atau John Bapak kan gitu. Jadi kalau Tuhan kita, Tuhan Yesus,
Itu kita panggil Tuhan Yesus, artinya Bapa atau gelarnya Bapa di surga dengan Yesus. Kalau dipilahkan ya Tuhan ya Bapa di surga, Yesus ya Yesus, kan gitu. Oh, berarti gelar aja dipanggil juga Yesus itu Tuhan gitu. Berarti ada Tuhan kecil, Tuhan besar gitu ya, Pak Herman ya? Oh, Pak belum paham ya? Hah? Pak belum paham. Belum, Bang. Coba diulang. Oke, saya jelasin ulang. Iya. Bentar, aku catat dulu, Bang. Misalnya Pak punya nama, misalnya di situ Bapak punya nama Lewi, contoh kan, Bapak punya nama Lewi. Oh, oke, aku punya nama Lewi, gitu ya? Iya. Oke, aku punya nama Lewi. Bentar, oke, lanjut. Nah, terus Bapak punya nama John, kan gitu. Anak aku punya nama John. Oke. Anakmu punya nama John, ya. Oke. Misalnya aku panggil ini kan aku panggil sama Bapak, kan aku panggil Pak John, mau kemana Pak John, kan gitu. Kan tidak mungkin aku panggil Bapak punya nama, maksudnya Bapak situ punya nama Lewi, kan aku tidak bisa panggil Lewi mau kemana, kan ini. Enggak, sekarang Bapak panggil Bapak. Anak aku ataupun panggil aku? Saya panggil anak kamu, Pak John kemana, kamu kan Bapak. Bapak itu kan gelar. Enggak, sekarang Bapak panggil ayah. Anak aku ataupun panggil aku? Panggil kamu kan Bapak. Ngapain panggil aku nama John? John anak aku loh, Bang. Iya. Kalau kamu kan John. Bang Herman manggil anak aku, manggil namanya lah John. Benar kan? Gini, aku panggil kamu kan Bapak. Bapak itu kan gelar selaku seorang tua itu kan gelar Bapak atau ayah kan Bapak. Jadi kita panggil, misalnya saya panggil di situ, kan saya tidak mungkin panggil Bapak di situ punya nama Lewi, kan saya harus panggil Pak John, karena Bapak sudah punya anak, kan gitu, saya panggil Pak John. Pak John mau kemana? Oh, jadi, bapaknya John. Ya gitu. Jadi Tuhan Yesus pun juga gitu. Kalau Bapak di surga ya namanya kan seperti yang Muslim panggil kan Allah, kan gitu. Kalau gelarnya sebentar, yang tadi belum selesai Bang Lewi. Berarti Bang Lewi ini masih penting juga kan? Bentar. Jadi Bang Herman, aku nih Lewi, benar kan? Nama aku Lewi, nama anakku John. Sekarang Bang Herman manggil anakku, maksudnya, benar kan? Aku panggil kamu Pak John, artinya Bapak John, kan gitu. Bapak John itu kan kamu. Oh, bapaknya John, benar, bapaknya John. Oke, bapaknya John ya aku lah, benar kan? Iya. Oke, setuju, sepakat. Oke, sekarang kita ke Yesus dengan Bapak nih, benar kan? Iya. Sama aja seperti kita panggil Tuhan Yesus. Tuhan itu kan gelarnya seperti Bapa. Kan gelarnya seperti kita panggil di situ Bapa. Pak John. Itu kan seperti gelarnya Allah. Gelarnya Allahnya kan Tuhan, kan gitu. Jadi kita panggil Tuhan Yesus. Artinya Tuhan itu kan Bapa Yesus. di surga. Berarti Tuhan Yesus itu kalau tadi John, bapaknya John aku. Kalau dipanggil Tuhan Yesus berarti Yesus itu punya Tuhan, punya anak gitu. Iya, Tuhan itu kan Bapa di surga. Yesus itu kan utusan Nabi. Jadi Pak salah ngerti ini. Bisa bermaksud biar simpel aja yang lebih jelas. Iya. Gimana yang simpelnya gitu, yang simpel. Tuhan itu Bapa di surga, Yesus itu ya Yesus. Jadi kita panggil Tuhan Yesus, artinya Bapa di surga bersama dengan Yesus gitu. Jadi Tuhan itu kan namanya Bapa di surga, maksudnya kan gelarnya Bapa di surga. Anggapnya Bapa. Kebalik pula aku rasa. Itu kebalik itu. Nah, kan? Tuhan Yesus berarti harusnya memanggil Yesus itu. Yesus itu ya Yesus. Berarti memanggil Yesus ini anak Tuhan gitu kan, manggil dia kan? Bukan Tuhan Yesus. Nah, kan? Nah, enggak? Benar, aturnya anak Tuhan. Anak Bapa, itulah anak Bapa. Enggak nyambung Bang Herman dengan sama Lewi dan sama John tadi loh. Mana sih Bang Herman ini? Nggak nyambung. Tidak paham. Coba dipikirkan balik Bang Herman itu. Pak tidak paham. Pak kalau bisa paham itu udah jelas sekali, itu udah jelas, sangat jelas itu. Abang lah jelas sorang-sorang kayaknya. Jelas apa? Jadi begini Bang Herman, tapi nggak apa-apa lah. Bang Herman ini kan hanya berpandukan ke menganggap Yesus hanya seorang nabi ya, yang dikirim Yahweh lah gitu ya, Yahweh. Jadi nama bapak Yesus itu Yahweh ya Bang ya? Iya. Ya? Bukan
YHWH itu bukan ya? Sama ya kayaknya. YHWH sama Yahweh itu ya. Pak Herman ya? Ya. Ya. Berarti kalau bisa aku bertanya nih sedikit ya Bang Herman ya. Mungkin di sini kan ada nama Roh Kudus ya. Roh Kudus itu siapa namanya? Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah malaikat yang diutus oleh Tuhan, yang datang di dalam roh yang tanpa dilihat oleh mata manusia. Namanya? Ya, Roh Kudus itu artinya roh yang kudus. Kalau roh tidak kudus itu kan roh setan atau roh Lucifer. Itu kan dikatakan roh. Itu kan dikatakan roh jahat. Kalau Roh Kudus berarti roh yang berasal daripada Tuhan atau berasal daripada Bapa di surga. Bukan rohnya Tuhan, pribadinya Tuhan itu bukan, tapi roh yang dari surga, dari Tuhan. Bang ini udah masuk ke botol juga kayaknya. Aku nanya namanya loh Bang, namanya. Bang ini. Nama Roh Kudus itu siapa? Nama Roh Kudus, namanya. Nama Roh Kudus. Roh Kudus itu bukan satu, Pak. Contoh seperti roh manusia yang ada di dalam pribadi kita, manusia bukan satu. Ya, kayak gini kan abang kan udah banyak dapat nih kan. Nama bapaknya Yahweh, benar kan? Nama anaknya Yesus, gitu kan? Benar nggak? Iya. Nah, ini nama Roh Kudus satu lagi nih bang, harus dicari. Siapa ini namanya? Anak dan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itu kan roh yang diutus oleh Bapa di surga. Kan roh itu kan banyak. Namanya. Gak ada nama. Bapak mau cari tahu nama Roh Kudus? Iyalah mau cari. Nah katanya baptilah mereka dalam nama loh bang. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nama Bapa udah aku dapat. Nama Anak udah. Kan? Nama Roh Kudus siapa? Kalau Roh Kudus itu ya Roh Kudus lah. Roh Kudus itu banyak, ribuan. Aneh pula namanya Roh Kudus, ya Roh Kudus lah namanya. Masa? Roh Kudus itu tidak. Kalau menurut Bapak, Roh Kudus itu namanya apa? Kalau yang Bapak tahu di situ. Loh, aku nanya abang, nanya aku. Kalau aku gampang jawabnya. Nama Roh Kudus itu siapa? Paulus. Paulus. Namanya. Lucu memang Pak Pendeta. Lucu, Roh Kudus beda dengan manusia biasa kan. Kenapa Pak harus katakan Paulus? Mungkin Bang Baal bisa itu dijelasin. Saya tanya dulu. Ya. Saya tanya dulu, roh jahat itu satu atau banyak? Saya tanya, yang berasal dari Lucifer itu banyak, satu atau banyak? Roh jahat banyak lah, legion itu banyak loh Bang. Kalau banyak sama dengan Roh Kudus juga banyak yang berasal dari Tuhan, Bapa di surga itu kan banyak. Roh jahat juga banyak yang berasal dari Lucifer itu kan banyak, kan gitu. Tapi yang ditanya namanya Bang, yang ditanya namanya Roh Kudus. Kalau dibilang Roh Kudus itu banyak, mau sebut namanya, kita ini manusia mau tahu namanya banyak gitu loh. Surga. Kita mau tahu nama roh-roh yang ada di surga. Nah, berarti Bang Herman namanya banyak itu aja kok, gampang kok. Namanya banyak kan? Enggak? Iya. Pusing ya Bang? Ini pasti nih esok buat denom baru nih kayaknya Bang Herman. Pusing ya Bang kan? Ya gini aja nih Bang Herman. Tapi nggak apa-apa lah Bang Herman tentang ini ya. Nanti dicari tahu lah, nanyalah pendetanya. Gerejanya gereja apa nih Bang Herman nih? Gereja apa Bang Herman? Kristen. Oh, gereja Kristen. Apa itu? Iya. Iyalah nggak apa-apa lah. Cuma Bang Herman nih percaya ya Yesus disalib ya, Bang Herman ya? Iya percaya. Tapi yang aku aneh Bang Herman ya, yang melihat Yesus dibangkit itu siapa Bang Herman? Yang melihat Yesus bangkit? Kalau di saat Yesus bangkit, iya, di saat waktu dia bangkit dari dalam kuburnya tidak dapat dilihat oleh manusia. Setelah dia sudah bangkit dulu, baru nanti dilihat. Berarti nggak ada yang melihat dia bangkit ya? Iya. Takut dia diselamatkan loh Bang Herman. Yesus itu loh. Gimana? Nggak disalib ya loh.
Iyalah, nggak ada yang melihat dia bangkit kok. Tiba-tiba nongol aja dia. Benar kan? Enggak, Pak Herman? Sebab nggak ada yang lihat loh dia bangkit. Ya benar kata Pak Herman. Ketika ada orang datang ke kuburannya itu, mayat Tuhan hilang. Mayat Yesus hilang loh Pak Herman. Benar kan? Hilang kan mayatnya kan? Iya, pertanyaannya, ya. Mayatnya hilang. Kira-kira hilangnya kemana? Itu iya. Sebab begini Bang Herman ya. Kalau menurut Bible itu ya, Yesus ini bisa nggak berubah wajah loh Bang Herman, berubah rupa gitu loh. Bisa. Apa salahnya kalau seorang nabi yang diutus oleh Allah, itu Allah yang Maha Kuasa yang mempunyai pekerjaan kebenaran. Apa salahnya dia kalau merubah segala sesuatu di dalam kehidupan manusia? Bisa ya. Bisa. Jadi begini Bang Herman, aku baca-baca Bible tuh Yesus ini kayaknya nggak disalib dia Bang Herman. Hati-hati loh. Nah, ya. Ini Bang Herman ya, kita baca sedikit ya Bang Herman ya. Ibrani 5 nomor 7 Bang Herman ya. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan ratap tangis dan keluhan kepada dia. Dia ini Yahweh ya menurut Bang Herman ya. Benar ya? Iya. Yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesolehannya ia telah didengarkan. Kira-kira menurut ayat ini Yesus disalib nggak? Dibunuh nggak dia? Iya, dia disalib dan bangkit dari maut. Itu kan dia sudah mati, dikuburkan 3 hari, dia bangkit. Yang membangkitkan dia ya Yahweh atau Allah itu yang membangkitkan dia dengan berarti ayat ini salah gitu. Salah ayat ini. Enggak, Pak Herman? Coba baca ya. Dalam baca. Jangan bingung lah Pak Herman gimana. Baca benar-benar lah. Silakan. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Pak, ini di dalam satu ayat ini ada 3 poin yang dibahas. Ya, poin pertama. Iya, yang pertama, dalam hidupnya sebagai manusia, iya kan? Dia kan dalam hidupnya, dia kan datang sebagai seorang nabi, sebagai manusia kan. Kalau kuasa yang ada pada dia itu kan roh otoritas dari Bapa di surga atau kuasa dari Bapa di surga yang ada dalam pribadi Yesus. Kan gitu. Terus ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia. Dia mempersembahkan doa dalam arti dia berdoa kepada Bapa di surga dengan ratap tangis. Kan dia sebagai manusia yang diutus dari Bapa di surga. Dia kan sebagai manusia kan seperti kita. Dia tidak mampu menghadapi semua dengan kehendak manusia. Tapi harapan terakhir kan ada pada Bapaknya di surga yang utus dia. Jadi harus berdoa kepada Bapa di surga untuk berikan dia kekuatan. Dan selanjutnya, yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Yang menyelamatkannya dari maut itu kan Bapa di surga. Ya. Dan yang sanggup mendengarkan dan menyelamatkan dia itu Bapa di surga, sekalipun Yesus sampai di jurang maut. Yesus sampai di jurang maut sekalipun. Jadi soalanku itu kira-kira menurut ayat ini Yesus itu disalib ataupun tidak disalib, Bang? Yesus itu disalib. Belum rasa, Bang. Gini loh, Bang. Coba dibaca ya, Pak Herman ya. Kita ulang ya. Ini kan Yesus kan mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis. Menangis dia Yesus ini, ya. Keluhan kepada dia, kepada Bapa, gitu ya. Yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Yesus berdoa kepada Bapa sebab Bapa inilah yang berkuasa menyelamatkan Yesus. Dan kerana kesolehannya, ia telah didengarkan. Berarti permohonannya didengarkan. Nanti enggak? Iya, didengarkan oleh Bapa di surga. Didengarkan. Kira-kira ini Yesus itu disalib enggak? Dibunuh enggak dia? Sebelum dia menghadapi hal itu semuanya kan dia sudah berdoa itu kan, dia ada berdoa itu.
Dan semua yang sebelum terjadi kan dia harus menghadap Bapaknya di surga agar memberikan kekuatan agar kemudian akan bangkitkan dia lagi. Ini kan doanya Dan begitu. didengarkan. Ini didengarkan. Benar nggak? Iya. Masa nggak ngerti ya Bang ayatnya gampang kok ngertinya, nggak perlu mutar-mutar kok. Iya, kalau yang saya ngerti itu secara garis besar aja ya. Itu kan disimpulkan semuanya dari itu ada 2-3 poin di dalam satu pasal itu, satu ayat itu kan disimpulkan jadi satu. Dia sedang menghadap Bapaknya di surga, dia berdoa sebelum dia disalibkan, sebelum dia menderita. Sebelum dia disalibkan dia berdoa. Oke, baik. Iya, sebelum dia berdoa disalibkan minta dia kekuatan. berdoa kan? Benar kan? Iya. Sebelum disalibkan dia berdoa. Benar kan? Dan karena Iya. kesolehannya doanya didengarkan.